Bab 3601 Grup Tianhao. Saat dia selesai berbicara, sirene berbunyi di luar pintu, dan kemudian mobil dinas kepolisian diparkir di depan pintu. Kemudian seorang pria parubaya masuk dengan ekspresi serius, diikuti oleh beberapa pria berseragam. Direktur Zhao, apakah Anda yang menelepon polisi? Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya bernama Li Yan adalah direktur kantor keamanan publik terdekat. Biasanya, masalah sekecil itu tidak sebanding dengan keterlibatan pribadinya, tetapi taman kanak-kanak Sun Xin agak istimewa, dan orang-orang yang dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke sini adalah orang-orang kaya atau bangsawan. Jadi dia memperlakukannya secara khusus dan membawa orang ke sini secara pribadi. Direktur Li, sayalah yang melaporkan polisi. Setelah melihat Li Yan, Wu Lijuan menjadi lebih percaya diri. Saya tidak tahu bagaimana dua hantu malang ini menyelinap ke taman kanak-kanak kami. Mereka tidak hanya memukuli tuan muda taman kanak-kanak kami. Keluarga Ma, tapi juga lenganku terluka. Li Yan tertegun sejenak, tuan muda yang mana dari keluarga Ma? Wu Lijuan menunjuk pria gemuk kecil di sebelahnya, itu tuan muda dari grup Tianhao. Li Yan mengangkat alisnya. Pilih, sebagai direktur pos keamanan umum, dia tahu betul seperti apa keberadaan grup Tianhao. Kepala keluarga, Ma Tianhao, kaya dan berkuasa, dan dia serta direktur kantor polisi distrik Dongcheng adalah saudara. Terlebih lagi, putranya yang tidak berguna baru saja lulus dan sedang mencoba segala cara untuk mendapatkan pekerjaan di grup orang lain. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani membuat masalah di yurisdiksiku. Li Yan penuh kekuatan dan melambaikan tangannya, kemarilah, bawa mereka semua. Biasanya, Xiao Yezi masih anak-anak, Ye Bufan He hanyalah orang tua, jadi dia tidak punya alasan untuk menangkapnya dengan cara apapun. Tapi sekarang, untuk memberikan muka kepada keluarga Ashuma, dia tidak terlalu peduli dan mengambilnya kembali dulu. Ye Bufan tersenyum dingin, kamu bahkan tidak meminta petunjuk ketika kamu datang ke sini, tetapi kamu ingin menangkap orang. Kamu harus memberiku alasan, kan? Alasan. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Li Yan, dan dia mengangkat jarinya ke Wu Lijuan di sebelahnya. Setelah mengalahkan orang seperti ini, alasan apa lagi yang kamu perlukan untuk membawa mereka pergi? Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan beberapa kata yang baru saja kamu ucapkan, kamu tidak layak menjadi direktur stasiun keamanan publik ini. Kembalilah sekarang, tulis sendiri laporan pengunduran diri, lalu keluar. Yang sedang dibicarakan. Li Yan tertawa, tawanya penuh dengan penghinaan. Dia bukan hanya direktur kantor keamanan publik, dia akan segera mengambil langkah lebih jauh dan menjadi wakil direktur kantor polisi distrik Dongcheng. Kuncinya ada hubungan. Direktur saat ini adalah saudara iparnya. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, dia telah meningkat pesat dan masa depannya tidak terbatas. Tetapi pemuda yang baru saja berjalan-jalan ini sebenarnya meminta dirinya untuk kembali dan menulis laporan pengunduran dirinya candaan. Bukan hanya dia, Zhao Min dan Wu Lijuan di sebelah mereka juga tertawa terbahak-bahak hingga mereka merasa pemuda di depan mereka itu benar-benar sakit. Li Yan menatap mulutnya setelah cukup tertawa, saya benar-benar yakin. Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian. Mengapa Anda ingin saya kembali dan menulis laporan pengunduran diri? Hanya karena kata-kata Anda. Bufan tampak acuh tak acuh, tidak. Salah, katakan saja. Ekspresi Li Yan menjadi gelap. Nak, apakah kamu sudah cukup banyak kesulitan? Menurutku kamu adalah manusia. Tangan Yan. Kenapa? Apakah kamu masih ingin membuatku takut? Wajah Li Yan awalnya penuh dengan penghinaan, tetapi ketika dia melirik buku kecil itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Paviliun Suanyuan, 3 karakter emas membuat pikirannya berdengung, dan dia segera merasakan firasat buruk di hatinya. Sebagai direktur Biro Keamanan Umum, dia secara alami tahu seperti apa keberadaan Paviliun Suanyuan itu. Dia jelas bukan seseorang yang bisa main-main dengan departemen khusus seperti ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan karakter kejam seperti itu karena apa yang dia anggap sebagai masalah yang sangat sederhana.
Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan kegugupan Anda. Pada saat ini, dia masih memiliki secercah harapan terakhir di hatinya, berharap pihak lain hanyalah anggota biasa Paviliun Xuanyuan, sehingga dia akan lebih mudah untuk dihadapi. Tetapi ketika dia membuka buku itu dan melihat sederet kata-kata kecil di atasnya, Tetua Paviliun Xuanyuan, Ye Bufan, pikirannya tiba-tiba meledak. Dia telah mendengar nama Ye Bufan lebih dari sekali. Dia telah diberitahu berkali-kali oleh atasannya bahwa tidak peduli siapa yang dia provokasi, dia tidak boleh memprovokasi orang ini. Tidak hanya identitasnya yang sangat istimewa, tetapi kekuatannya juga sangat besar, dan dia mengendalikan hampir semua kekuatan besar di seluruh ibu kota kekaisaran. Pengusaha kaya, taipan, dan keluarga besar sama sekali tidak berarti di hadapan orang lain. Namun dalam 2 tahun terakhir, pihak lain tiba-tiba menghilang. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya, dan dia sepertinya telah menghilang dari kehidupan ibu kota kekaisaran. Dia tidak pernah menyangka akan dipukul olehnya hari ini. Lian menelan ludahnya dengan susah payah dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri di sana tanpa terjatuh. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Mengapa dia harus datang ke sini? Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya mengirim beberapa bawahan, dan dia tidak akan kehilangan topinya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil kembali ID-nya. Ada pertanyaan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu, aku tahu. Lian membungkuk dan menundukkan kepalanya, suaranya kering, dan tidak ada jejak dari apa yang baru saja dia katakan. Dia mengulurkan tangan dan melepas topinya, jangan khawatir, saya akan menulis laporan pengunduran diri ketika saya kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk hormat, lalu masuk ke dalam mobil bersama beberapa bawahannya dengan putus asa, dan melarikan diri. Pada saat ini, Lian sudah menyadari bahwa dengan memprovokasi orang terkemuka seperti Ye Bufan, kehilangan topi saja sudah merupakan keuntungan besar. Begitu Paviliun Xuanyuan datang untuk menyelidikinya, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seseorang yang mampu menduduki posisinya tentu bukanlah orang yang bebal. Dia segera mengambil keputusan yang paling tepat dan melarikan diri ke sini bersama rakyatnya. Saat dia pergi, Zhao Min dan Wu Lijuan di sebelahnya tercengang. Saya pikir ketiga keluarga Ye Bufan akan dibawa pergi, dan kemudian mereka memeras banyak uang. Namun apa yang terjadi sekarang benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Mereka hanya membuang buku catatan kecil dan membuat Lian takut untuk kembali dan menulis laporan pengunduran dirinya. Nak, meskipun kamu memiliki sedikit latar belakang dan mengetahui beberapa hal penting, apa yang dapat kamu lakukan? Tuan muda dari keluarga Ma yang kamu provokasi hari ini adalah tuan muda dari keluarga Ma. Tunggu saja, bos akan datang ketika kamu turun dari kudanya. Lalu aku akan melihat keterampilan apa lagi yang kamu miliki. Wu Lijuan hanya terdiam dan segera menemukan kenyamanan psikologis untuk dirinya sendiri. Keluarga Ma juga merupakan keluarga terkenal di ibu kota kekaisaran, dan grup Tianhao memiliki aset lebih dari 1 miliar. Ma Tianhao selalu sombong, mendominasi dan melindungi kekurangannya sendiri, terutama ketika dia berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki seorang putra yang sangat berharga. Saya baru saja menelepon dan mendengar bahwa anak saya sangat marah setelah dipukuli. Saya kira dia akan segera datang. Segera setelah dia selesai berbicara, terdengar serangkaian suara rem yang keras di pintu masuk taman kanak-kanak, dan sebuah Mercedes-Benz G baru berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya pendek gemuk melompat keluar, dengan wajah galak dan sikap sombong, siapa yang berani menyentuh anakku, Ma Tianhao, karena hati dan keberaniannya. Bab 3602 Tim Super. Ma Tianhao masuk ke taman kanak-kanak, diikuti oleh 2 pengawal yang tinggi dan kuat. Orang ini adalah kepala grup Tianhao, jadi dia jelas bukan orang yang tidak punya otak. Meskipun keluarganya cukup kuat, dia juga tahu bahwa ada beberapa orang di ibu kota kekaisaran yang tidak bisa dia sakiti. Karena itu, dia bertanya kepada Wu Lijuan sebelum datang ke sini. Dia tidak memiliki status khusus sama sekali dan mengendarai sepeda untuk menyekolahkan anak-anaknya setiap hari.
Dia tidak akan pernah mempertimbangkan orang malang seperti ini, jadi dia sangat sombong setelah memasuki pintu. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ma Tianhao, majulah. Wu Lijuan dan Zhao Min langsung merasa percaya diri setelah melihatnya, dan mengangkat tangan untuk menunjuk ke arah Ye Bufan. Bos Ma, mereka adalah keluarga beranggotakan 3 orang. Gadis kecil itu biadab, dan orang tuanya juga bertanggung jawab karena tidak mendidiknya dengan baik. Petik 2. Pria gendut itu segera bergegas sambil menangis. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan ada air mata serta ingus di hidung. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang bisa menindas keluarga Ma kita. Tonton di sini dan lihat bagaimana ayah melampiaskan amarahnya padamu. Melihat ke belakang untuk melihat Ye Bufan, matanya menjadi semakin menghina, dan dia juga mengenali pihak lain. Dia adalah pemain ekstra yang melarikan diri dari lokasi syuting. Nak, apakah kamu tidak punya otak? Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Kamu berani membiarkan putrimu menyentuh anakku. Bukankah kamu dan keluargamu ingin hidup? Ye Bufan berkata dengan suara tenang, beri kamu kesempatan untuk meminta maaf kepada putriku dengan putramu, jika tidak, kesempatan itu akan hilang. Hahaha, lucu sekali. Apakah semua orang miskin begitu sombong sekarang? Ma Tianhao tertawa dengan arogan, masih ada orang di ibu kota kekaisaran ini yang berani memintaku untuk meminta maaf. Oke, selama kamu bisa menemukan mobil yang lebih mahal dari milikku, aku akan minta maaf padamu nak dan kau tahu sampai dia senang. Oke, biar ku ingatkan lagi, Mercedes-Benz G milikku model terbaru, dan harganya lebih dari 4 jutaan. Jangan beli sepeda atau sanbengsi lain di sini, 100 unit tidak cukup. Kata-kata ini sangat masuk akal. Sombong? Menurut Ma Tianhao, Lansi hanya mengendarai sepeda jelek, bahkan mobil listrik pun tidak. Dan Ye Bufan mengenakan pakaian walk-on. Sekilas, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Dengan ide ini, dia ingin mempermalukan pihak lain terlebih dahulu, dan kemudian melampiaskan amarahnya pada putranya. Begitu dia selesai berbicara, Wu Lijuan berteriak dengan arogan. Bos Ma telah memberimu kesempatan, jangan lewatkan. Putrimu mengatakan bahwa keluargamu memiliki lusinan mobil, dan kamu bilang kamu tidak membual, jadi itu bagus. Mobil keluargamu semua terbuka, mari kita buka mata. Zhao Min berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, jangan katakan bahwa keluargamu hanya memiliki pesawat terbang dan tidak ada mobil, itu membuat orang tertawa. Merasakan kedengkian dari beberapa orang, kata Xiao Ming sambil tersenyum. Saya tidak membual, saya hanya punya banyak mobil di rumah. Ma Tianhao tersenyum menghina, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda memiliki kemampuan, bawalah mobil itu dan biarkan saya melihatnya. Dengan status Ye Bufan saat ini, dia terlalu malas untuk bersaing dengan orang sekecil itu untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi Xiao Yezi mengatakan bahwa sebagai seorang ayah, dia harus membersihkan nama putrinya. Dia langsung menelepon Suru Yue, beberapa orang menertawakan Xiao Zizi karena tidak punya mobil dan mengantar mobil keluarga kami. Ngomong-ngomong, tempat di taman kanak-kanak terbatas, jadi jangan pindah jika kurang dari 10 juta. Dari pihak keluarga Ye, setelah Sima Wei menyelesaikan tugas Ye Bufan, dia juga meminta salinan videonya. Yezi kecil adalah putri dari seluruh keluarga Ye, dan dia diintimidasi. Hal ini membuat mereka semua, para ibu baptis, marah. Sekarang setelah saya menerima telepon dari Ye Bufan, seluruh keluarga Ye berada dalam kegembiraan. Memberi pelajaran kepada orang-orang buta itu adalah hal kedua dan tidak sulit sama sekali. Kuncinya adalah mendapatkan cukup wajah untuk putri kecil dari keluarga Ye. Sedangkan untuk keluarga Ye, Gu Qingcheng, sebagai kakak perempuan tertua, bertanggung jawab atas integrasi keluarga. Setiap orang harus mengikuti instruksi Xiao Fan. Jangan mengendarai mobil dengan uang kurang dari 10 juta yuan. Setiap orang mengendarai mobilnya sendiri, dan kemudian saya akan mengatur yang lain. Sekarang Ye Bufan adalah orang terkaya di dunia. Perusahaan investasi Bufan sudah mencapai hampir 1 triliun. Belum termasuk kekayaan keluarga Dongfang, keluarga Changsun, keluarga Sima,
dan keluarga Su. Karena itu, ada mobil mewah di mana-mana di keluarga Ye, dan garasi bawah tanah penuh dengan 100 mobil. Pantas saja si kecil bilang dia tidak bisa menghitungnya. Sima Wei dan yang lainnya tinggal di keluarga Ye pada hari kerja. Setiap orang memiliki beberapa kendaraan sendiri, yang sebagian besar adalah mobil mewah bernilai lebih dari 10 juta yuan. Namun, mereka sendiri tidak bisa mengemudikan begitu banyak mobil. Selain itu, pengawal kakek dan anggota keluarga juga direkrut untuk berperan sebagai pengemudi. Setelah dihitung, totalnya ada 72 unit. Untuk memfasilitasi perintah, Gu Qingcheng mengeluarkan walkie-talkie kepada semua orang. Dia mengendalikan kendaraan, sementara Su Ruyue mempersiapkan pesawat. Sekarang keluarga Ye memiliki 7 helikopter pribadi yang diparkir di Manor, dan ada juga 5 pesawat pribadi, semuanya di bandara. Setelah beberapa perhitungan, saya merasa jumlahnya masih sedikit dan momentumnya kurang. Jadi dia menghubungi keluarga Changsun, Sima Wei menghubungi keluarga Sima, Dongfang Huizong menghubungi keluarga Dongfang, dan memindahkan semua jet pribadi. Mereka biasanya bekerja sama secara diam-diam dan terlatih dengan baik. Mereka menyelesaikan semua ini dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian 72 mobil melaju dengan hebat. Jalan-jalan ibu kota kekaisaran yang awalnya damai tiba-tiba menjadi ramai. Sebagai kota paling makmur di Tiongkok, mobil-mobil mewah sering terlihat di hari-hari biasa, namun ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka dikendarai bersama. Ya Tuhan, mobil jenis apa ini? Ini Bugatti Veyron edisi terbatas global. Totalnya hanya diproduksi 10 unit, dan China hanya punya 3 unit. Saya benar-benar melihatnya. Hummer ini adalah juga agak terlalu besar. Ya, sepertinya disesuaikan untuk penggunaan militer, sangat megah. Apakah ini model Rolls-Royce yang diperluas? Bukankah terlalu panjang? Orang yang lewat tercengang ketika mereka melihat armada super yang begitu mewah. Dia begitu bersemangat hingga dia terus berbisik dan berkomentar di sebelahnya. Semua orang berspekulasi bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dan apa yang terjadi. Tak hanya mereka yang kaget, pengatur lalu lintas yang berada di jalan juga kaget dan langsung melapor ke atasan. Banyak plat nomor keluarga Ye yang memiliki registrasi khusus. Setelah mendapat kabar tersebut, atasan langsung mengeluarkan perintah. Biarkan pengatur lalu lintas terdekat memberi jalan dan Anda akan diantar ke tujuan kemanapun Anda pergi. Dengan cara ini, semuanya berjalan lebih lancar. 72 mobil itu menderu-deru mesinnya dan langsung menuju ke taman kanak-kanak Sun Sin di bawah tatapan banyak orang. Di ruang aktivitas, Ma Tianhao melihat jam tangan Rolex emasnya dan kemudian ke pintu yang tenang, dengan seringai menghina di wajahnya. Wah! Aku sudah menunggumu selama 10 menit. Di mana mobilmu? Di mana orang-orangmu? Ye Bufan berkata dengan tenang, aku akan segera ke sana. Segera, saya pikir kamu di sini. Kamu menggertak? Ayo lakukan ini, aku beri waktu 5 menit lagi. Saat dia mengatakan ini, terdengar suara keras di belakangnya. Semua orang di ruangan itu terkejut dan menoleh ke belakang. Saya melihat mobil Mercedes-Benz G yang diparkir di depan taman kanak-kanak itu langsung terlempar ke selokan pinggir jalan. Humvee militer berukuran besar bergegas mendekat, lalu mendobrak pintu taman kanak-kanak dan bergegas ke halaman. Bab 3603 Pria Legendaris. Sima Wei lah yang mengemudikan Hummer militer. Dia memimpin dan langsung mendobrak pintu taman kanak-kanak, dan kemudian yang lain mengikuti dengan kendaraan mereka. Awalnya merupakan taman kanak-kanak aristokrat terbaik di ibu kota kekaisaran, halaman di sini cukup luas, namun karena kurangnya waktu, taman itu dipenuhi dengan 72 mobil mewah. 2 Bentley dan Rolls-Royce terakhir yang berukuran panjang tidak dapat masuk dan hanya dapat diblokir di pintu. Ma Tianhao, Zhao Min, dan Wu Lijuan berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar, benar-benar tercengang. Mereka juga orang-orang yang berpengetahuan luas dan telah melihat berbagai jenis mobil mewah, namun ini pertama kalinya mereka melihat begitu banyak mobil sekaligus. Apalagi yang di depan saya, ada yang harganya lebih dari 10 jutaan, dan banyak di antaranya yang limited edition, yang tidak bisa dibeli meski punya uang. Biasanya,
Hummer militer Sima Wei harusnya kelas terendah, tetapi semua orang dapat melihat bahwa itu adalah kendaraan yang dimodifikasi secara khusus, dan harganya pasti tidak akan lebih rendah dari mobil sport di belakangnya. Ma Tianhao menelan ludah. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa Ye Bufan telah memesan mobil-mobil ini, tetapi dia tidak bisa menjelaskan ketidakpercayaannya. Zhao Min dan Wu Lijuan bahkan lebih tercengang. Terlihat jelas bahwa pria itu mengenakan setelan jas One Piece, dan wanita itu jelas-jelas menyekolahkan anak-anaknya dengan sepeda setiap hari sekaligus. Sebelum beberapa orang sempat pulih, deru motor kembali terdengar di atas kepala. Mereka mendongak dan melihat lusinan helikopter pribadi terbang di atas, berubah menjadi berbagai formasi dari waktu ke waktu. Ketika mencapai langit di atas taman kanak-kanak, ia melayang selama 10 detik sebelum berangkat. Saat helikopter berangkat, selusin jet pribadi melintas di atas pada ketinggian yang sangat rendah. Pesawat siapa ini? Ma Tianhao dan 3 lainnya berdiri di bawah, mata terbuka lebar, dan bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Ini jet pribadi. Siapa yang begitu kaya sehingga mereka memiliki begitu banyak pesawat sekaligus? Di samping mereka, Little Leaf bertepuk tangan dengan gembira. Oh, ini pesawat keluarga kami, juga keluarga nenek, keluarga Bibi Dongfang, keluarga Bibi Sima. Ma Tianhao dan 2 orang lainnya gemetar seperti disambar petir. Mereka sempat mencemooh apa yang dikatakan Xiao Zizi sebelumnya, bahkan sampai tidak percaya, tapi sekarang sepertinya apa yang mereka katakan itu benar. Hanya saja mereka tidak tahu keluarga seperti apa di ibu kota kekaisaran yang begitu kaya. Siapa pemuda ini? Karena Anda sangat kaya, mengapa Anda masih bermain-main? Bukankah ini penipuan? Pada saat ini, terjadi benturan pintu mobil, dan Gu Qingcheng, Sima Wei, dan Su Ruyue keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Ketika Ma Tianhao, yang baru saja sadar, melihat orang-orang ini, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Dia juga orang kaya yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Mustahil untuk tidak mengenal kepala grup Su, wanita tertua dari keluarga Sima, dan wanita tertua dari keluarga Dongfang. Hanya saja dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dekat dengannya di hari kerja, tapi dia melihatnya di sini hari ini. Su, Tuan Su, Nona Sima. Ma Tianhao berjuang untuk bangkit dari tanah dan ingin menyapa beberapa wanita, tetapi karena sangat gugup, suaranya tidak terkendali dan giginya terus bergemeletuk. Sima Wei dan yang lainnya tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali, dan berjalan langsung ke arah Ye Bufan. Bibi Sima, Bibi Dongfang, Bibi Su, kalian semua ada di sini. Petik 2. Ma Tianhao merasa kepalanya berdengung. Siapa gadis kecil ini? Kenapa ada latar belakang yang kuat? Tiba-tiba hatinya bergetar dan dia teringat sesuatu. Legenda mengatakan bahwa Dongfang Huizong, Sima Wei, dan Su Ruyue, wanita paling cantik di ibu kota kekaisaran, semuanya milik pria yang sama. Dan pria legendaris itu adalah makhluk tertinggi di seluruh ibu kota kekaisaran. Dia mengendalikan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dan beberapa keluarga besar menyerah di bawah kakinya. Hanya saja dia telah berada di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun dan tidak memenuhi syarat untuk bertemu pria itu. Dia tidak menyangka akan melihatnya seperti ini hari ini. Tuan Ye, maafkan saya Tuan Ye. Saya salah, saya buta, saya menyinggung Anda, saya menyinggung putri kecil, tolong biarkan saya pergi. Menebak identitas Ye Bufan setelah itu, dia tidak berani ragu lagi dan berlutut dengan sentakan. Awalnya saya mengira saya punya uang, status, tetapi dibandingkan dengan orang lain, saya bukan siapa-siapa. Masalahnya kali ini begitu besar sehingga membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Zhao Min dan Wu Lijuan berdiri di dekatnya dengan wajah bingung, satu demi satu, kepala mereka kosong, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, Ma Tianhao adalah bos besar di hati mereka, dengan miliaran kekayaan di tangannya dan koneksi yang kuat di ibu kota kekaisaran. Tapi bos super sekarang berlutut di depan pemuda ini. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama Ye Bufan di lingkaran yang mereka hubungi, mereka dapat menebak bahwa statusnya sungguh luar biasa.
Bahkan Ma Tianhao pun ketakutan seperti ini, apalagi mereka. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari bahwa mereka berada dalam masalah serius, dan kaki mereka mulai gemetar tak terkendali. Tapi aku terus mengumpat dalam hati, orang kaya ini mesum sekali. Meskipun dia kaya dan berkuasa, dia tetap harus mengendarai sepeda untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan dia tetap harus berpakaian seperti orang berjalan-jalan. Tetapi mereka berdua hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan mereka berlutut di belakang Ma Tianhao. Ye Bufan melirik ketiga orang itu, putriku berkata bahwa aku punya banyak mobil dan pesawat terbang di rumah. Kamu tidak percaya dan berkata dia sedang membual. Apakah kamu percaya sekarang? Saya percaya itu. Ketiga orang itu berlutut di tanah, mengangguk dengan tergesa-gesa. Tuan Ye, kami buta sebelumnya, tolong perlakukan kami seperti kentut. Ye Bufan berkata dengan ringan, karena Anda percaya, maka minta maaf kepada putri saya. Salah, itu karena kita belum melihat dunia, itu karena kita meremehkan orang lain. Pada saat ini, ketiga orang itu tidak peduli dengan wajah mereka, dan terus meminta maaf kepada Xiao Zizi. Melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya, si kecil sedikit bingung. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu masih marah? Apakah kamu bersedia memaafkan mereka? Mereka akan nasibmu ada di tangan seorang anak kecil. Little Leaf menggelengkan kepalanya, saya sangat senang ayah kembali. Saya tidak marah lagi. Mereka bertiga menghela nafas lega. Dengan kata-kata si kecil, hidup mereka mungkin bisa terselamatkan. Ye Bufan berbalik dan melihat ke atas, demi putriku, aku tidak akan terlalu peduli padamu kali ini. Tapi seperti yang aku katakan tadi, kamu hanyalah anjing yang meremehkan orang lain. Jika demikian, jadilah saja seekor anjing. Agar tidak meremehkan orang miskin lagi di masa depan. Ye Bufan menoleh untuk melihat Suru Yue di sebelahnya, biarkan grup Ma bangkrut dan buat mereka bertiga benar-benar miskin dan semuanya keluar, untuk meminta makanan. Setelah itu, dia menjemput Xiaozi dan berjalan menuju luar taman kanak-kanak. Pergi. Bab 3604 Tikus. Tuan Ye, tolong biarkan saya pergi. Ma Guohao dan tiga orang lainnya berbaring di tanah, bersujud seperti bawang putih, dan terus memohon, tetapi Ye Bufan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Hal-hal lain dapat didiskusikan, tetapi merupakan kebaikan yang besar untuk menindas putri sendiri dan tidak membunuh mereka. Suru Yue melambaikan tangannya, dan segera beberapa pengawal datang dan menyeret orang-orang ini pergi. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memberi perintah. Ye Bufan berkata jika mereka bertiga meminta makanan, tidak akan ada diskon. Meskipun keluarga Ma memiliki aset miliaran, itu tidak sebanding dengan kekuatan yang dikendalikan oleh Ye Bufan. Sangat mudah untuk membuat keluarga mereka bangkrut. Bahkan Ma Tianhao pun berakhir dalam situasi ini, apalagi Zhao Min dan Wu Lijuan. Di masa lalu, orang-orang yang saya temui di taman kanak-kanak bangsawan semuanya adalah orang kaya, dan mereka selalu memandang rendah orang lain. Sekarang mereka telah jatuh ke dalam debu, itu bisa dianggap sebagai kesalahan mereka sendiri, dan mereka pantas mendapatkan apa mereka berhak. Ye Bufan membawa si kecil keluar dan mencium wajah putrinya berulang kali. Ye si kecil, apakah kamu merindukan ayah? Ya, aku sangat merindukanmu. Pria kecil itu melingkarkan tangannya di leher ayahnya dan menempelkan wajah kecilnya ke pipinya, dengan sangat intim. Ye Bufan merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perasaan yang hanya bisa diberikan oleh putrinya. Putri, apa keinginanmu? Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan hari ini, ayah akan memuaskanmu. Dia hanya menghabiskan sedikit waktu dengan putrinya, dan dia merasa bersalah. Hari ini dia ingin menebusnya. Ya, aku ingin membeli pakaian yang indah, aku ingin makan makanan yang enak, dan aku ingin pergi ke taman hiburan. Si kecil melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat, meskipun sebagai putri kecil dari keluarga Ye, dia tidak kekurangan hal-hal ini. Ya,
Tapi sungguh berbeda jika memiliki ayah bersamamu. Dulu, ketika dia melihat anak-anak lain tinggal dalam keluarga beranggotakan 3 orang, dia sangat iri. Hari ini, dia akhirnya mewujudkan keinginannya. Oke, ayah puas denganmu. Ye Bufan mencium pipinya, membuka pintu Bugatti Veyron, membiarkan Lansi dan putrinya duduk, lalu masuk ke dalam mobil sendiri. Katakan padaku, kemana kita harus pergi dulu? Membeli pakaian, membeli rok kecil yang cantik, aku ingin gaun putri. Meskipun Xiao Yezi memiliki garis keturunan ganda yaitu barbar dan manusia, dan meskipun dia memiliki status khusus, dia tetap saja hanya anak biasa. Seperti gadis kecil lainnya, mereka semua suka menjadi putri kecil yang dimanjakan. Oke, kalau begitu ayo kita beli pakaian. Ye Bufan menyalakan mobil dan segera membawa si kecil ke pusat perbelanjaan besar. Gedung malaikat kecil, seluruh mal penuh dengan produk anak-anak, dan merupakan toko teratas di ibu kota kekaisaran. Ye Bufan tentu saja tidak peduli dengan hal ini. Dengan sumber daya dan kemampuannya saat ini, tidak peduli apa yang diinginkan si kecil, bahkan jika dia menginginkan bulan di langit, dia bisa naik dan menggali batu dan membawanya kembali. Yezi kecil berpegangan tangan dengan ayah dan ibunya pada saat yang bersamaan. Dengan wajah bahagia di wajahnya, dia berjalan ke mal dengan kaki kecilnya. Ketiganya memiliki ketampanan yang langka. Sebagai mantan Raja King Ye, Lansi tinggi, cantik, dan memiliki temperamen yang unik. Tidak peduli wanita seperti apa yang berdiri di depannya, dia selalu merasa malu pada dirinya sendiri. Ye Bufan memiliki sosok yang tinggi dan lurus serta penampilan yang tampan. Meskipun budidayanya tidak terlalu mengubah penampilannya, hal itu berdampak besar pada temperamennya. Kemanapun dia pergi, dia merasa menonjol dari keramaian. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengenakan jubah yang unik, dia menarik perhatian banyak orang. Yezi kecil menyerap kelebihan orang tuanya dan tampak seperti bidadari kecil yang jatuh dari langit. Keluarga beranggotakan 3 orang ini menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi setelah memasuki mall. Apakah Anda seorang pria, wanita, atau anak-anak, Anda dapat menemukan sesuatu yang Anda kagumi dalam diri mereka. Apa yang kamu lihat? Aku akan mencongkel matamu lagi. Pada saat ini, suara kasar terdengar, dan semua orang menoleh. Ini juga merupakan keluarga beranggotakan 3 orang. Wanita itu tampak seperti berusia 30-an. Dia memakai riasan tebal dan masih tidak bisa menyembunyikan wajah rampingnya. Tubuhnya ditutupi dengan segala jenis perhiasan yang menyerupai permata, namun tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen vulgarnya. Dia memegang tas tangan Louis Vuitton edisi terbatas dan mengenakan pakaian desainer, tapi dia terlihat seperti orang yang cerdik. Pria di sebelahnya bertubuh tinggi dan tinggi, dengan penampilan yang tampan, dia masih sangat baik. Tapi saat ini, ada bekas tamparan merah cerah di wajahnya, dan dia menundukkan kepalanya, jelas sangat takut pada wanita. Ada seorang gadis kecil di depan mereka, berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Meski tidak segemuk wanita, dia tetap jauh lebih gemuk dari anak biasa. Melihat adegan ini, semua orang punya tebakan dasar di benak mereka. Pria ini pasti menantu. Keluarga wanita itu kaya dan berkuasa, jadi dia terbiasa sombong dan mendominasi. Setelah melihat Lansi barusan, pria itu pasti melihatnya beberapa kali lagi karena wanita ini marah di depan umum. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihatku memukuli seorang pria? Wanita gemuk itu membentak orang-orang di sekitarnya. Kemunculan 3 anggota keluarga Ye Bufan benar-benar membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia jelek, tapi yang paling dia benci adalah wanita lain lebih cantik darinya, terutama wanita tercantik seperti Lansi. Dan gadis kecil itu, mengapa dia lebih cantik dari putrinya sendiri, dan anak laki-laki cantik itu, mengapa dia lebih tampan daripada menantu laki-lakinya, yang bebas untuk semua. Orang-orang di sekitarnya tidak berani macam-macam dengan gadis nakal seperti ini dan pergi satu demi satu. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak peduli, dan berjalan maju bersama Xiao Zizi. Oh, ayah, rok kecil itu cantik sekali. Tak lama setelah memasuki pintu,
dia menemukan toko anak-anak dengan merek Gucci yang penuh dengan segala jenis pakaian anak-anak. Di bagian tengah, sang model mengenakan rok kasa berwarna putih dengan taburan mutiara warna-warni yang terlihat menerawang dan cantik. Ye Bufan membawa putrinya ke toko pakaian dan sangat puas dengan gaun itu. Soal harga, baginya tidak ada artinya. Dia menoleh ke arah si kecil, apakah kamu menyukainya? Ya, daun kecil mengangguk dengan penuh semangat, jelas sangat menyukainya. Tuan, putri Anda cantik sekali. Seorang pelayan datang dan mulai memperkenalkan, ini adalah edisi terbatas global terbaru yang diluncurkan tahun ini. Hanya ada satu di China. Dan sangat cocok dengan temperamen putri Anda. Ukurannya sangat bagus, juga sangat cocok. Pelayan mengatakannya dengan sangat rumusan. Sebenarnya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak terlalu menyangka pemuda di depannya mampu membeli rok ini. Gucci awalnya adalah merek mewah, dan rok ini termasuk barang mewah di antara barang-barang mewah. Mutiara itu asli, dan roknya berharga 880.000. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan melambaikan tangannya. Oke, saya mau, bungkus. Pelayan itu tertegun. Sejenak, Tuan, apakah Anda tidak perlu mencobanya? Tidak, putri saya akan membelinya jika dia menyukainya. Menurutku begitu. Karena putrinya jika kamu menyukainya, ada baiknya untuk mengambilnya kembali dan menggunakannya sebagai mainan. Pelayannya sangat terkejut. Gaun seharga 880.000 yuan itu terjual, dan komisinya merupakan pendapatan yang sangat besar. Baiklah Pak, saya akan membungkusnya untuk Anda sekarang juga. Karena sifatnya yang istimewa, rok ini ada di lemari pajangan kaca dan terlindungi dengan sangat baik, dan merupakan satu-satunya. Tapi sebelum dia bisa melepas roknya, sebuah teriakan arogan datang dari belakangnya. Pelayan, aku ingin gaun ini. Bab 3605 tidak bisa membelinya. Ye Bufan menoleh dan melihat, hanya untuk melihat wanita gemuk dan 3 anggota keluarganya berjalan mendekat. Gadis kecil yang gemuk itu berkata, Bu, rok ini sangat kecil, sepertinya saya tidak bisa memakainya. Pelayan juga tersenyum dan berkata, Nyonya, rok ini benar-benar tidak cocok untuk putri Anda, ukurannya salah. Bagaimana kalau saya menghubungi Anda ketika rok ukuran lain tiba? Apa katamu? Apakah kamu menertawakan putriku karena gemuk? Awalnya itu adalah pengingat yang baik, wanita gemuk. Setelah mendengar ini, terdengar suara gemuruh. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku sudah menyukai rok ini. Cepat bawakan padaku. Aku menginginkannya tidak peduli ukurannya pas atau tidak. Lagi pula, aku punya banyak uang. Punya rencananya sendiri. Memang benar dia punya uang, tapi dia juga punya uang. Ini tidak seperti mengambil 880.000 dan tidak menganggapnya serius. Alasan mengapa dia terjun untuk terlibat adalah karena dia iri dengan kecantikan Lan Si dan Xiao Zizi. Menurut pendapatnya, bukankah kamu lebih cantik dariku? Tapi aku tidak akan membiarkanmu membeli apa yang kamu suka. Ekspresi pelayan berubah. Saat dia bertemu dengan orang yang tidak masuk akal, senyuman di wajahnya menjadi sedikit kaku. Bu, saya benar-benar minta maaf, rok ini telah terjual. Saya memperhatikan apapun yang dijual. Bukankah dia membayar? Lan Si mengerutkan kening, meskipun kami belum membayar, kami sudah membayar memutuskan saat membeli rok ini. Selalu ada yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu, kan? Petik 2. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kualifikasi apa yang harus kamu katakan padaku? Akhirnya menemukan rasa superioritasnya. Biar ku beritahu, kami yang berstatus tidak pernah bisa dibandingkan denganmu. Tidak ada dasar siapa cepat dia dapat di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu emas dari tasnya. Apakah kamu melihatnya? Platinum VIP, saya punya prioritas saat membeli barang di sini. Selama dia tidak membayar, dia harus menjualnya kepada saya dulu. Ini, pelayan itu tertegun sejenak, dan kemudian menatap Ye Bufan dengan tatapan minta maaf. Maaf, Tuan. Menurut peraturan toko kami, VIP Platinum berhak menolak terlebih dahulu, jadi rok ini tidak bisa dijual kepada Anda.
Wanita gemuk itu mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh kebanggaan. Apakah kamu mengerti sekarang? Percuma hanya memiliki beberapa dolar, kamu juga harus memiliki identitas. Kamu tidak dapat mengambil barang yang aku suka, karena statusmu rendah dan kamu tidak memiliki kualifikasi. Yezi berdiri di sampingnya, meski aku tidak begitu mengerti apa yang terjadi di antara orang dewasa, aku merasa gaun yang kusuka bukan lagi milikku. Dia memegang tangan Ye Bufan dan berkata dengan sedih, "Ayah, tidak bisakah kita membeli rok ini?" Ye Bufan mengusap kepala kecilnya dan tersenyum sedikit, "Tidak, jangan khawatir, ayah bilang aku akan membelikannya untukmu. Tidak seorang pun dapat mengambilnya." Petik 2. Nak, apakah kamu bercanda? Saya tidak percaya Anda memiliki VIP Platinum di sini. Saya beritahu Anda, saya adalah anggota teratas di sini, dan tidak ada orang yang berstatus lebih tinggi dari saya. Kamu ditakdirkan untuk tidak melepas roknya. Anggota teratas. Ye Bufan tersenyum dingin, karena tidak ada orang yang berstatus lebih tinggi darimu, aku akan menjadi bos saja. Dia memandang pelayan itu, tunggu aku. Dalam 5 menit, aku membeli pusat perbelanjaan ini. Usai keributan, puluhan orang berkumpul di sini untuk menyaksikan kemeriahan, dan mereka semua tercengang saat mendengar perkataannya. Operasi apa ini? Semua orang datang ke sini untuk membeli pakaian. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa hanya membeli di pusat perbelanjaan, bukan? Banyak orang menggelengkan kepala, mengira pemuda ini adalah orang gila, atau pria yang selalu berbicara. Pelayan kecil itu tertegun sejenak. Ini jelas pertama kalinya dia menghadapi situasi ini, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Wanita gendut itu tertawa terbahak-bahak, tertawa begitu angkuh. Aku pernah melihat pembual, tapi aku belum pernah melihat orang yang membual seperti ini. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini, dan aku akan berdiri di sini dan melihat kapan kamu bisa membeli pusat perbelanjaan ini. 120 orang tidak mempercayainya. Bangunan komersial ini berskala besar, dan terletak di pusat ibu kota kekaisaran yang ramai. Ye Bufan mengabaikannya, mengambil telepon dan menelepon Suruyue. Ada gedung malaikat kecil di sini yang menjual produk anak-anak. Belikan untukku. Di sisi lain telepon, Suruyue tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Sayang, kita tidak bisa membeli ini." "Apa maksudmu?" Ye Bufan sedikit bingung. Secara logika, dengan sumber daya keuangan yang dia kendalikan saat ini, dia dapat mengambil alih sebuah kota, belum lagi sebuah bangunan komersial. Karena itu adalah properti atas namamu, bagaimana kamu bisa membelinya? Kamu tidak bisa membeli barangmu sendiri. Suruyue tersenyum manis, katakan padaku lokasimu, dan minta orang yang bertanggung jawab di sana untuk menemukanmu sekarang. Ye Bufan menutup telepon dan sedikit terdiam. Dia tidak menyangka industri ini atas namanya. Begitu dia meletakkan ponselnya, wanita gemuk di sana mulai mengejeknya. "Kenapa kamu tidak berpura-pura? Bukankah seharusnya kamu menegosiasikan harganya? 2 miliar atau 3 miliar? Menurutku mengenakan jubah bisa berpura-pura menjadi orang terkaya di dunia dan membeli bangunan komersial seperti itu dengan santai. Kapan semuanya? Apakah kamu bodoh?" Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka penuh ejekan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Bufan mampu membelinya, dan panggilan tadi jelas tidak berjalan dengan baik. Mereka menutup telepon hanya setelah beberapa patah kata. Tapi sebelum mereka selesai tertawa, terdengar suara langkah kaki yang kacau di kejauhan. Saya melihat seorang pria parubaya yang agak botak berlari dengan cepat, diikuti oleh 4 penjaga keamanan yang tinggi dan tegap. Orang ini adalah penanggung jawab seluruh gedung komersial, manajer umum Li Haikuan. Dapat dikatakan bahwa Bufan Investment Company telah mencapai hasil yang bermanfaat dalam beberapa tahun terakhir, telah membangun jaringan bisnis yang besar dan membeli properti yang tak terhitung jumlahnya, termasuk gedung ini. Sebagai penanggung jawab di sini, Li Haikuan belum pernah melihat seperti apa bosnya selama bertahun-tahun. Hari ini saya tiba-tiba menerima telepon dari Suruyue yang mengatakan bahwa bos datang ke tempatnya. Orang ini tidak berani gegabah sedikit pun, jadi dia segera berlari ke arah orang-orang,
takut bosnya akan tidak puas dengannya pada pertemuan pertama. Wanita gemuk itu jelas mengenal Li Haikuan, dan dia tertawa lagi saat melihatnya datang. Nak, manajer umum gedung ini ada di sini. Apakah kamu tidak ingin membelinya? Sekarang kesempatan telah tiba, kamu harus memanfaatkannya. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar tawa lagi. Minggir, minggir, minggir. Li Haikuan mendekat, memisahkan semua orang, dan segera mendatangi Ye Bufan. Orang ini adalah seorang pengusaha yang sangat cerdik. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan bosnya, dia telah melihat foto itu secara pribadi dan sekarang dia sekilas mengenalinya. Wajah orang ini penuh sanjungan, dia membungkuk dan mengulurkan tangannya dari kejauhan. Bos, Anda di sini. Saya Li Haikuan, penanggung jawab gedung komersial ini. Anda dipersilakan datang ke sini untuk memandu pekerjaan.